GP semuanya. Kembali lagi bersama saya Amel. Pada malam hari ini aku nggak sendirian sih. Aku akan ditemani dengan tamu spesial. Oke guys, kita sambut tamu spesialnya siapa? Iya, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial guys. Halo. Kenalin. Loh, sudah kenal GP Lovers, apa saya? Kenalin biar agak akrab kan ini seluruh dunia. M, nama saya M, ya. Apa dong M? Bukan, marga saya maksudnya Gabriel. Nama marga Iya, saya. terus lanjut. Terus sekarang kita lebih fokus lagi kan, lebih memfokuskan diri kita lagi terhadap Tuhan. Jadi sebelum kita beribadah, masuk beribadah, Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. ya. Jadi biasanya kita menyanyikan lagu pertama kita. Mars GP. Semangat dengan nyanyiannya kita seperti biasanya. Dan apa? Mars kita? Iya, seru Mars. banget gak sih? Selain Semangat lah, harus semangat musiknya, lah. Dengan keadaan seperti ini kita harus semangat, tetap fokus. Tapi ya kita tetap menuju kepada Iya, Tuhan. bisa. Ibadah. Oke, kita lebih fokuskan lagi diri kita untuk apa ya? Nyanyian pembuka dengan judul Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus diriku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
memfokuskan diri kita kepada Tuhan, karena kita saat ibadah kita tidak main-main, kita fokus. Jadi saya minta untuk lebih fokus lagi kepada Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke ibadahnya lebih dalam lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sari dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu dan kebesaran-Mu. Engkau telah memberikan kami ya Tuhan ibadah pada hari ini untuk bisa hadir dan berlangsung Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini ya Tuhan Engkau berkati dari awal sampai akhirnya ibadah ini dengan baik Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita akan membacakan Mazmur pujian Iya. dari Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita bacanya secara berbalasan ya. Lagi Kak. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat kita baca secara berbalasan. Untuk kalimat yang ke depan saya membaca, dan kalimat yang ke dalam rekan-rekan sekalian yang membaca ya. Mazmur 42 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang? Melihat Allah Air mataku menjadi makananku. siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allah? Amin. Oke rekan-rekan GP, saatnya kita menyanyikan satu buah lagu untuk mendalami diri kita, feel kita untuk beribadah. Nyanyian umat pada malam hari ini dengan judul Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. GP Lovers, sekarang kita masuk ibadah, dan ibadah hari ini dipimpin oleh siapa Kak? Bapak Penatua Herwin Tatiwa. Rekan-rekan anggota Gerakan Pemuda GPIB Bukit Kasih yang saya cintai, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kasih dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada malam hari ini dengan ungkapan syukur kami datang kepadamu dalam suasana yang tidak seperti biasa. Tapi firman Tuhan tetap akan kami baca, tetap akan kami renungkan, dan tetap akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berkati kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan dapat dengan mudah kami pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu pada saat ini
sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Rekan-rekan gerakan pemuda, kami undang berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ya, rekan-rekan anggota gerakan pemuda yang saya cintai, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Roh Kudus memampukan untuk membuang kebiasaan buruk. Saudara-saudara, kalau berbicara kebiasaan buruk, ini biasanya adalah perbuatan atau tindakan yang awalnya mungkin tidak menjadi kebiasaan, tapi lama-lama karena itu terus dilakukan, itu menjadi satu kebiasaan. Nah, saudara-saudara, contoh perbuatan kebiasaan buruk misalnya, ada orang yang tidak sungkan untuk bersendawa di depan orang lain. Padahal menurut adat kebiasaan kita, tindakan tersebut tidak sopan, gitu ya. Tapi kadang-kadang karena itu sudah dilakukan terus-menerus, kebiasaan buruk itu tetap terus terjadi. Nah, kemudian salah satu contoh lagi, saudara-saudara, merokok misalnya. Merokok itu kalau pertama kali kita mencoba memang tidak enak rasanya, pahit, dan ada bagi mereka yang baru pertama kali merokok itu akan batuk dan lain sebagainya. Tapi setelah itu dilakukan berulang-ulang, berkali-kali, akhirnya itu menjadi satu kebiasaan. Nah, dalam hal ini, dalam bacaan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain yang mungkin tidak kita sadari, yang bukan hanya tindakan dan perilaku kita yang kita lakukan dalam kehidupan. Contoh ini, saudara-saudara, dia biasa awalnya dia rajin ke gereja misalnya tiap hari Minggu, rajin persekutuan gerakan pemuda, rajin beribadah di ibadah keluarga dan sebagainya. Tapi karena satu kali dua kali dia merasakan kalau tidak ikut ibadah itu lebih menyenangkan, lebih mengenakan bagi dia, sehingga ini terjadi berulang-ulang, berkali-kali, sehingga menjadi satu kebiasaan. Sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan berulang-ulang, sehingga tidak bergereja, tidak beribadah itu menjadi sesuatu hal yang biasa bagi dia. Nah, saudara-saudara, anggota gerakan pemuda dimanapun berada, malam hari ini Yoel dalam pasal 2 bacaan kita saat ini berbicara mengenai satu sesuatu yang menakutkan. Kalau kita lihat di pasalnya yang kedua, saudara-saudara, itu adalah berbicara tentang bagaimana hari Tuhan itu akan datang. Bagaimana Tuhan itu akan memberi tanda-tanda tentang kedatangan hari Tuhan. Nah, dalam bacaan kita di pasal yang kedua, saudara-saudara, hari Tuhan itu digambarkan sesuatu hari yang menakutkan. Kemudian Yoel juga mengingatkan dalam pasal 2 ini kalau manusia, umat Tuhan saat itu mau bertobat, umat masih diberikan kesempatan untuk bertobat.
Kemudian yang berikutnya, kalau manusia atau umat pada saat itu sudah bertobat, maka Tuhan akan menjanjikan berkat bagi kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini Tuhan akan mengganti penderitaan yang mereka alami itu dengan panen yang melimpah. Seperti kita ketahui di pasal yang pertama, wabah belalang adalah sesuatu yang sangat membuat kehidupan umat Tuhan pada saat itu sangat menderita. Tapi di pasal 2 ini, saudara-saudara, Yoel mengingatkan kepada umatnya agar mereka sadar bahwa hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Nah, dalam bacaan kita pada malam hari ini dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 berbicara mengenai pencurahan Roh Tuhan kepada umat Tuhan pada saat itu. Digambarkan di sini Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, dari sini dapat kita lihat, saudara-saudara, bahwa pencurahan Roh Tuhan itu adalah sebagai satu tanda bahwa Allah itu berkenan dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Jadi dalam segala kondisi apapun sebetulnya Tuhan itu masih mau tinggal di dalam kita. Nah, pencurahan Roh Tuhan itu juga bertujuan agar umat itu tetap dituntun oleh Tuhan, sehingga umat itu tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Jadi Roh Tuhan ini berfungsi untuk menuntun umat sebagai rel bagi kehidupan umat agar mereka tidak lari atau melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian pencurahan Roh Tuhan itu juga bertujuan agar kekuatan Tuhan itu tetap menyertai umatnya dan umat menyadari bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan mereka dalam segala situasi dan dalam segala kondisi. Nah, sesuai dengan tema dari renungan kita malam hari ini, adik-adik, saudara-saudara Gerakan Pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus memampukan untuk membuang kebiasaan buruk. Nah, tanggal 31 Mei ini selain kita peringati sebagai hari Pentakosta, hari ini kita rayakan sebagai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini adalah juga hari anti tembakau sedunia. Jadi sejak tahun 1987 WHO menetapkan tanggal 31 Mei sebagai hari anti tembakau sedunia atau World Not Tobacco Today. Nah, tanggal 31 nanti ini dihimbau kepada mereka yang mungkin merokok dan mereka yang perokok untuk satu hari itu saja mereka tidak merokok. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa begitu kan ya? Apakah bisa mereka yang sudah menjadi perokok, yang biasa merokok, tanggal 31 itu mereka diharuskan tidak merokok satu hari? Nah, tentunya ini bagi mereka yang merokok, saudara-saudara, memerlukan perjuangan, memerlukan usaha yang cukup berat. Satu hari tanpa tembakau, ini tujuan WHO adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat yang sudah merokok itu bisa berniat atau mempunyai keinginan untuk berhenti merokok. Dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dampak buruk daripada rokok itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saudara-saudara, apakah dengan tindakan ini jumlah perokok nanti setelah tanggal 31 itu akan berkurang? Tentu tidak. Saya yakin itu tidak akan mempengaruhi jumlah orang yang merokok. Bahkan saudara-saudara, perokok setiap tahun itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, saudara-saudara, dari hal ini ada satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah ada jalan untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita? Nah, kebiasaan buruk tadi sudah saya sampaikan bukan hanya merokok sesuai dengan renungan kita, tapi kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin
tadinya tidak biasa kita lakukan, tapi setelah berulang-ulang kita lakukan menjadi satu kebiasaan yang buruk. Misalnya tadi tidak mau beribadah, tidak mau bersekutu, tidak mau menghormati orang lain dan lain sebagainya. Apakah ada jalan untuk membuang kebiasaan buruk tersebut? Nah, malam hari ini sobat muda yang Tuhan Yesus kasihi, perikop bacaan kita merupakan nubuatan akan datangnya hari Tuhan, akan pencurahan rohnya ke atas manusia. Nah, pencurahan Roh Kudus ini atau Roh Tuhan ini, saudara-saudara, menandakan bahwa sebetulnya Tuhan itu masih menaungi kehidupan kita. Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita sebagai manusia, sebagai umatnya, mau tidak Roh Tuhan itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Termasuk tadi membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sobat muda yang Tuhan Yesus kasih, belajar dari renungan kita pada malam hari ini, Roh itu adalah penuntun, Roh Tuhan itu adalah penuntun bagi kehidupan kita. Maka beberapa pedoman bagi kehidupan kita sebagai orang muda, khususnya sebagai saudara-saudara yang masih muda, ada dua hal yang dapat kita jadikan pedoman supaya kita bisa membuang kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama adalah mintalah Roh Kudus hadir dan berkuasa dalam hati dan pikiran, agar kita dimampukan melawan semua pikiran atau niat yang tidak baik, termasuk saat ingin membuang kebiasaan buruk yang ada pada kita, misalnya merokok. Nah, mengundang Roh Kudus itu, saudara-saudara, salah satu caranya tidak ada dengan cara lain, adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Kita minta agar Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kita membuang semua kebiasaan buruk yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua yang menjadi pedoman bagi kita, saudara-saudara, adalah kehadiran Roh Kudus akan memampukan seseorang itu untuk berpikir, untuk berkata dan bertindak benar di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, bila saudara-saudara dituntun oleh Roh Kudus, maka pikiran saudara-saudara, perkataan dan tindakan saudara-saudara itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya kita bisa bertindak dengan benar dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, gimana rekan-rekan GP firman Tuhan pada kali ini? Sangat luar biasa kan? Luar biasa. Selanjutnya, Untuk merespon Kak firman Tuhan. merespon firman Tuhan, Untuk merespon dan nyanyikan lagu apa Kak? Seperti biasanya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja.
bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Baik, rekan-rekan anggota Gerakan Pemuda dimanapun saudara-saudara berada, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, malam hari ini kembali kami diingatkan sebagai orang-orang yang masih muda untuk kami dapat membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kami. Roh Tuhan, Roh Kudus yang sudah dicurahkan, biarlah dapat bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah tetap Roh Kudus itu menuntun kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pada malam hari ini ya Tuhan, dalam doa syafaat bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Berkati ya Tuhan gereja-gereja Tuhan di dalam tugas dan pelayanan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Kasih Surabaya. Tuhan berkati Pendeta Elia Hartono Papar bersama Pendeta Ana di dalam kehidupan mereka beserta keluarga mereka. Biarlah dapat melaksanakan tugas dengan baik, berikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik pula. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengurus-pengurus pelekat yang juga menjadi rekan sekerja daripada majelis jemaat. Biar juga Tuhan berkati mereka masing-masing di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, anggota Gerakan Pemuda yang mungkin saat ini terdampak oleh penyebaran virus COVID-19 ya Tuhan. Mungkin ada dari mereka yang tidak bekerja atau di PHK. Mungkin ada dari mereka yang menurun dari segi penghasilan secara ekonomi. Mungkin dari mereka ada yang menderita karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan dari tempat ini kami mau berdoa dan memohon kepadamu, Tuhan berkati saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan dengan cara Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin mempunyai berkat berkelebihan, dapat juga membantu saudara-saudara kami yang mengalami kekurangan. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Berkati segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat atau memutus penyebaran virus COVID-19. Berkati para medis, para dokter, dan siapapun yang terlibat di dalam gugus tugas untuk menghambat, memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati yang Tuhan mereka masing-masing, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga mereka tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami secara keseluruhan di GPIB Bukit Kasih ya Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, biarlah firman Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan tetap dapat berjalan dengan baik. Sehingga Tuhan, firman itu tetap dapat menjadi makanan rohani kami, dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang akan kami pohonkan kepadamu, tapi kami yakin Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita memberikan Persembahan syukur kita kepada Tuhan. ya, Ya, persembahan syukur itu tidak maksa, itu dari keinginan hati kita. dari hati kita Jadi berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas. dengan ikhlas juga. Dengan menyanyi lagu, Kita akan menyanyikan lagu persembahan dengan judul Kidung Jemaat, Ku Dengar Berkat Turun. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu sepanjang hari ini. Tuhan, pada hari ini kami sudah memberikan sedikit apa yang kami punya, yaitu persembahan syukur kami. Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayan kasih-Mu dan gereja-gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Benar. Ya seperti biasanya kan, selalu ada berkat atau nyanyian ya untuk memuji nama Tuhan sebelum kita ya kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita nyanyi di mana Kak? Lagu apa Kak? Nyanyian dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Lewat ku tunduk
muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.